Malaikat merupakan ciptaan Allah yang selalu melaksanakan tugas tanpa alpa sedikitpun. Salah satu perintah Allah pun dijalankan malaikat, sekalipun itu harus mengubah bentuk dan rupa si malaikat menjadi mutiara. Rasa tunduk dan patuh malaikat yang konsisten itu lantaran Allah tak membekalinya dengan nafsu. Berbeda dengan manusia, dalam buku Hayat Al-Qulub karya Sayyid Muhammad Baqir Al-Majlisi disebutkan, Allah pernah mengutus malaikat kepada Nabi Adam dalam bentuk mutiara. Diceritakan bagaimana suatu ketika kekacauan menimpa Nabi Adam lantaran melanggar sumpahnya dan diturunkan ke bumi. Allah kemudian menerima taubatnya dan mengutus malaikat kepadanya. Bukan utusan biasa, malaikat ini dirupakan sebagai mutiara yang putih murni bersinar. Kejadian ini tepatnya terjadi ketika Nabi Adam berada di India. Adam melihat mutiara tersebut dan kemudian terpesona akannya. Kemudian Allah membuat mutiara itu berbicara yang langsung membuat Adam terkejut. "Wahai Adam, apakah kau mengenaliku?" kata malaikat dalam rupa mutiara itu. Nabi Adam pun menjawab, "Tidak." Berikut Sang adalah malaikat perbincangan kemudian antara Nabi menegaskan Adam kembali, dan Allah "Kau SWT mengenalku, berdasarkan tapi Al-Quran setan telah dan hadis. menguasaimu dan membuat hatimu lupa Penciptaan kepada manusia. Allah." Setelah SWT, berkata seperti itu, "Aku akan sang menciptakan malaikat manusia kemudian dari kembali tanah ke liat." bentuknya semula. QS Al-Hijr Dalam wujud asli 26. sang malaikat itu, Nabi Adam tidak ada mengenalinya mengenalinya sebagai langsung malaikat tentang yang respons biasa ia Nabi Adam temui di saat surga. penciptaan. Lalu sang Namun ia malaikat kemudian mendekati Nabi bersyukur Adam atas nikmat seraya Allah. mengingatkan kembali janji Perintah Adam kepada sujud Allah Allah SWT. Lalu kemudian kepada Nabi Adam semakin mendekati malaikat tersebut seraya mengingat kembali mengenai janjinya Iblis sebagai tidak mau seorang sujud. hamba yang harus Namun Nabi mematuhi Adam perintah tidak Allah. terlibat langsung Tak terasa, dalam percakapan air ini. mata pun menetes dari mata Pertanyaan Nabi Allah, Adam mengingat Allah janjinya SWT. yang ia Hai ingkari. Adam, Beritahukanlah Nabi Adam kepada mereka kemudian nama baru memperbarui itu, janjinya dan QS sebagai tanda Al-Baqarah hormat pada janji itu, 31. Beliau mencium Nabi sang Adam malaikat, menjawab menjawab pertanyaan pertanyaan Allah dan Allah memberitahukan membuatnya kembali kembali menjadi benda kepada mutiara malaikat. lagi. Kesalahan Mutiara dan ini terus pertobatan. dibawa oleh Nabi Allah Adam SWT, menyusuri dunia Hai yang Adam, sepi dan sunyi. sesungguhnya ini Begitu adalah musuh sampai bagimu Makkah, dan bagi Allah istrimu. mengutus Maka malaikat janganlah Jibril untuk sekali-kali ia membangun Ka'bah. mengeluarkan kamu Ketika dari itu, surga. ia turun Nanti di antara kamu ruk, menjadi celaka. hajar, dan QS pintu. Taha Maka Allah 117. menempatkan malaikat di Nabi tempat Adam, itu sebagai ya Tuhan saksi atas kami, janji kami Adam telah yang telah menganiaya diri diperbarui. kami sendiri, Allah dan pun jika Engkau tidak menanamkan mengampuni hajar di kami pilar dan Ka'bah memberi rahmat tersebut. kepada kami, Kemudian malaikat niscaya Jibril pastilah membawa kami Adam termasuk dari Ka'bah orang-orang ke yang pegunungan merugi. Safa dan Hawa QS ke pegunungan Al-A'raf Marwah. 23. Nabi Adam Perbincangan kembali antara memuji Nabi dan Adam dan memuliakan Allah asma SWT Allah. menunjukkan Untuk hubungan itulah yang kita sangat dianjurkan dekat dan untuk penuh menghadap dengan hajar kasih dari sayang pegunungan antara Sawa manusia dan dan mengucapkan Tuhan. Allahu Nabi Akbar. Adam diberikan Dari hadis kesempatan sahih untuk juga dijelaskan berkomunikasi langsung bagaimana dengan Rasulullah Allah SWT menyampaikan dan bahwa memahami Adam kehendaknya. diturunkan dari surga ke Safa, sementara Siti Hawa ke Marwah. Kisah Adam dan Hawa ketika di surga. Hawa kerap merapikan rambutnya dan berhias. Maka saat ia diturunkan ke bumi, Hawa berkata, "Bagaimana aku dapat berharap keindahan dan hiasan di bumi ketika aku di bawah murka Allah?" Ia kemudian menggerai rambutnya dan aromanya